Adapun mosi debat kali ini yaitu politik bahasa. Haruskah bahasa Inggris dijadikan bahasa resmi kedua di Indonesia? Untuk kedua tim, apakah sudah siap? Baik, terdapat 3 babak dalam debat ini, yaitu babak pertama adalah penyampaian argumen pembuka. Lalu babak kedua adalah penjelasan argumen sebelumnya dan instruksi. Lalu babak ketiga atau babak terakhir adalah solusi atau kesimpulan. Babak pertama, di mana pembicara satu dari masing-masing tim diberikan waktu maksimal 4 menit untuk menyampaikan argumen pembukanya. Pada babak ini diawali oleh tim pro. Saya persilakan kepada tim pro kelompok 1 untuk menyampaikan argumen pembukanya. Baik, perkenalkan, nama saya Ayu Eka Prasetyawati sebagai pembicara pertama dari tim pro, sekaligus dengan rekan saya yaitu Elvira Anita Ginting sebagai pembicara kedua. Jadi argumen terkait hal ini adalah mendukung bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang kompleks. Berdasarkan data dari Kemendikbud, bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua bahwa bahasa ini merupakan bahasa utama di internet dan banyak dipublikasi ilmiah. Selain itu, mempelajari bahasa ini memberikan akses ke informasi yang lebih luas yang penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, memperkenalkan bahasa Inggris sejak dini dapat mempercepat akuisisi bahasa itu dan mempersiapkan generasi muda untuk tantangan global di masa depan. Sekian argumen dari saya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sebagai tim pro. Selanjutnya, saya persilakan kepada tim kontra dari kelompok 3 untuk menyampaikan argumen pembuka. Perkenalkan, saya David, pembicara pertama dari tim kontra, dan di samping saya ada Wali, pembicara kedua dari tim kontra. Dengan dijadikannya bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua di Indonesia, itu dapat mengancam eksistensi dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua akan secara langsung mengurus penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks formal dan informal. Hal ini membahayakan posisi karena Indonesia sebagai pemersatu bangsa dan simbol identitas nasional yang telah diperjuangkan sejak Sumpah Pemuda 1928. Kita dapat melihat contoh di beberapa negara seperti Singapura, di mana penggunaan bahasa Inggris telah mengurangi bahasa Melayu pada kalangan muda. Setelah mendengarkan penyampaian argumen pembuka dari kedua tim, selanjutnya kita akan masuk ke babak kedua, yaitu bidatan argumen dan instruksi. Pada babak ini, masing-masing tim akan memberikan balasan atas argumen pembuka sebelumnya yang akan diberikan waktu maksimal 7 menit kepada masing-masing tim untuk menyampaikan bijaksana dan 4 kali kesempatan untuk menginstruksi. Pada babak ini, kelompok 1 dan tim pro dipersilakan untuk mulai. Baik, jadi sebenarnya tidak ada data yang menyatakan bahwasanya bahasa Inggris ini harus dijadikan bahasa kedua resmi di Indonesia. Namun diadakannya bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang resmi di Indonesia, itu akan mendatangkan keuntungan besar bagi kita sebagai masyarakat Indonesia. Yang pertama itu pasti dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan dalam memecahkan masalah seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya ilmiah juga banyak menerapkan ilmunya di internet dengan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, dapat menjalin hubungan baik dengan orang lain bahkan yang berbeda negara, karena bahasa Inggris ini juga merupakan bahasa terkuat di dunia, sehingga banyak negara-negara juga menggunakan bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris ini seperti yang dikatakan bahwasanya akan mengunggulkan bahasa utama Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Namun demi kemajuan
diterapkan. Jadi kan proyek kita kan haruskah bahasa Inggris menjadikan bahasa resmi kedua? Jadi menurut saya hilangnya warisan budaya dari komunitas lokal, bahasa adalah bagian penting dari warisan budaya dan cara berpikir suatu masyarakat. Ketika bahasa lokal mati, tradisi nilai-nilai dan pengetahuan lokal yang diturunkan melalui bahasa tersebut juga akan punah. Hilang ini tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada dunia. Karena setiap berbahasa membawa kekayaan budaya unik dan tersendiri. Karena tentunya kan semua daerah itu harus bisa berbahasa Inggris. Terima kasih kepada diskusi ya. Tapi menurut saya ya, skor indeks kecakapan bahasa Inggris Indonesia ini menurut saya itu cukup rendah gitu. Jadi kalau kita nggak ada bahasa Indonesia ini, kita kan jadi terbelakang gitu, baik di politik atau bisnis gitu kan. Terutama sekarang banyak di politik atau bisnis itu kan pakai bahasa Inggris gitu. Nah, tentunya kita juga nggak bisa melupakan apa namanya itu kultur budaya kita juga gitu. Nah, bisa gitu kita kultur budaya sama bahasa Inggris itu disatukan dalam seni, misalnya sastra itu tadi gitu. Nah, contohnya di SBB waktu itu ya, mahasiswa MIPA kan tentunya belajar bahasa kita. Kita tuh juga sebisa mungkin belajar bahasa mereka juga. Untuk apa? Ada sastra Inggris dan pendidikan bahasa Inggris di fakultas ini gitu. Kalau kita juga nggak menjadikan bahasa itu bahasa resmi kita juga. Ya, kita. Sedikit menambahkan untuk menanggapi dari pembicara kedua, kalau dibilang masalah bahasa Indonesia akan mengalami kepunahan nantinya, dan saya lihat bahasa di Indonesia aja sampai detik ini awalnya bahasa itu juga kan setiap daerah menggunakan bahasa masing-masing dan kemudian disatukan dengan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu awalnya. Jadi menurut saya sampai detik ini juga bahasa itu masih ada dan masih digunakan sampai detik ini. Mungkin mengenai kemunduran bahasa Indonesia itu, mungkin itulah menjadi tugas kita untuk mempertahankan namun juga menambahkan bahasa Inggris itu di Indonesia. Terima kasih. Ya, itu menambahkan lagi. Kalau dari kelompok kami dari segi pengalaman itu tiap di daerah sekolah SD, SMP, SMA tentunya ada bahasa Inggris juga kan, selain bahasa Indonesia. Terutama di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu mereka ada 3 bahasa yang dipelajari, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Jawa. Nah, otomatis di Jawa itu menghilangkan kultur bahasa itu karena masih ada kaitannya bahasa Indonesia dan Jawa di sini. Ya. Jadi kan hal itu juga mengurangi keberagaman budaya lokal untuk negara ataupun budaya. Jadi ya terancam gitu. Tentu bagi kami enggak sih, bagi kami itu enggak mengancamnya. Kita bisa memperkenalkan kultur budaya kita ke wisata asing atau maksudnya mereka yang orang asing itu kesini gitu kan. Kita bisa memperkenalkan budaya-budaya kita kayak di Bali itu. Di Bali kan banyak wisata asing. Jadi otomatis kita tidak menghilangkan budaya itu. Jadi semua kita dengan mempelajari bahasa Inggris, kita dengan dapat mudah memperkenalkan budaya kita ke dunia. Interupsi. Tadi kan konteks dari topik kita itu menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua Indonesia. Nah, jika terjadi demikian, dominasi bahasa Inggris akan semakin mempercepat berkurangnya penutur bahasa daerah di kalangan generasi muda. Hal ini menyebabkan anak muda lebih memilih
menguasai bahasa Inggris ketimbang bahasa daerah karena mereka menganggap bahasa Inggris lebih menguntungkan dari segi ekonomi. Hal ini telah terlihat di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bali. Terima kasih. Baik, waktu yang diberikan sudah selesai. Terima kasih untuk kedua tim. Babak kedua telah selesai. Selanjutnya babak terakhir, yaitu bagian penyampaian kesimpulan dari masing-masing tim. Masing-masing tim dari kelompok 1 dan 3 diberikan waktu 5 menit untuk menyampaikan kesimpulan. Pada babak ini, untuk tim pro dari kelompok 1 dipersilakan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari tim pro seperti yang sudah disampaikan bahwasanya bahasa Inggris ini kalian juga setuju menguntungkan bagi kita, bagi masyarakat juga dan bagi negara kita. Nah, mungkin bahasa Inggris juga sulit untuk menjadikan bahasa yang resmi di Indonesia. Namun mungkin dapat dijadikan kebijakan wajib mempelajari bahasa Inggris karena ini menguntungkan dalam banyak bidang, terutama dalam memperkenalkan budaya kita ke dunia. Terima kasih. Berdasarkan dari argumen-argumen yang telah dipaparkan, jadi kami tim kontra menyimpulkan bahwa menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua itu dapat memberikan keuntungan, namun lebih memberikan dampak negatif daripada keuntungan tersebut. Kebijakan ini tidak hanya mengancam eksistensi bahasa Indonesia sebagai nomor satu bangsa, tetapi juga berpotensi menghancurkan horizon